Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Widya Rohmadani Daulay SPD. Kalian bisa connect dengan saya melalui username @widyardh_. Nah, saya adalah guru di SMP Negeri 25 Medan. Video ini spesial saya berikan untuk anak-anak saya di kelas 7A SMP Negeri 25 Medan. Adapun tema kali ini adalah tentang asam, basa, dan garam. Nah, tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui pengertian dari asam dan basa, kemudian untuk mengetahui ciri-ciri dari senyawa asam dan senyawa basa, serta contoh dari asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, siapkan hati kalian, jiwa, serta pikiran kalian fokus, jangan lihat kemana-mana. Oke, kita simak yang berikut ini. Apa itu asam, Bu? Asam adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Asam ini bila dicampur dengan air akan menghasilkan ion H+. Jadi, salah satu ciri senyawa asam itu rumus kimianya memiliki ion H+, ya. Asam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama asam organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan, sedangkan yang kedua adalah asam anorganik yang tidak berasal dari hewan dan tumbuhan. Asam organik ciri-cirinya memiliki atom karbon C di dalam rumus kimianya. Nah, tadi kan asam organik ini asam yang diperoleh dari senyawa-senyawa alami, yaitu yang ada pada tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, apa saja contohnya? Asam organik yang dihasilkan oleh tumbuhan, contohnya misalnya asam sitrat, itu senyawa yang menyebabkan rasa masam pada buah jeruk ataupun buah lemon. Kemudian asam maleat adalah senyawa yang menyebabkan rasa masam pada buah apel dan buah pir. Kemudian asam tartrat adalah asam senyawa yang menyebabkan rasa masam pada buah anggur. Kemudian asam asetat adalah dihasilkan dari proses pembuatan minuman beralkohol dari buah anggur. Jadi asam yang berasal dari minuman alkohol itu yang difermentasi dari anggur namanya asam asetat. Kemudian asam askorbat yaitu diperoleh dari vitamin C yang ada pada buah-buah dan sayuran. Kemudian asam benzoat. Asam benzoat ini asam yang dihasilkan dari genus Citrax. Jadi genus Citrax ini adalah tumbuhan yang genusnya Citrax. Rata-rata tumbuhan ini dia memiliki getah, ya. Kemudian yang dari hewan itu ada semut. Nah, semut menghasilkan asam format atau dengan rumus kimia HCOOH, atau asam semut untuk mempertahankan dirinya dari serangan hewan lainnya. Kemudian sengatan lebah. Nah, sengatan lebah yang menyebabkan rasa sakit itu karena sengatan itu mengandung asam sehingga kita merasa sakit, ya. Itu dia contohnya. Dan beberapa bakteri yang menghasilkan asam asetat, bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Nah, asam anorganik adalah asam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, asam ini dibuat oleh ahli kimia dari asam yang diperoleh dari mineral. Jadi kerjanya ini di laboratorium ataupun di industri-industri yang menghasilkan senyawa. Nah, contohnya itu asam sulfat atau H2SO4, asam klorida atau HCl, asam nitrat HNO3, asam fosfat H3PO4. Nah, semua senyawa-senyawa ini yang dibuat oleh ahli kimia yang berasal dari asam yang diperoleh dari mineral. Nah, apa itu basa, Bu? Nah, basa adalah zat senyawa yang dapat bereaksi dengan asam, ya, yang dapat bereaksi dengan asam yang tadi, menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Nah, ciri-ciri dari senyawa basa ini bila dilarutkan dalam air menghasilkan gugus atau ion OH-. Ya, jadi ciri-cirinya kalau ada senyawa dengan rumus kimia ada OH-nya berarti dia termasuk basa.
Sifat dari basa ini pahit dan licin. Contohnya itu ada sabun dan juga zat yang dihasilkan oleh tawon, ya. Contoh basa di sini bisa kita lihat bahwa natrium hidroksida yaitu bahan utama pembuat sabun. Kemudian amonia atau NH3 bahan utama untuk pembuatan pupuk. Kemudian kalsium hidroksida CaOH 2 kali yaitu digunakan oleh para petani untuk mengurangi keasaman tanah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali digunakan untuk obat sakit mah. Jadi senyawa-senyawa ini digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa follow Instagram Ibu di @widyardh_. Tugasnya dikerjakan ya. Oke, tugasnya Ibu berikan setelah video ini Ibu share di Google Classroom. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum.